Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit. Siapa sih yang belum tahu dengan pengertian audit? Pengertian audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk yang selanjutnya ada perkembangan fungsi audit. Fungsi audit dikategorikan ke dalam 3 bidang utamanya yang fokusnya ada pada audit sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada policy audit atau manajemen audit, yaitu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis berorientasi ke masa depan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh manajemen, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Untuk yang selanjutnya yaitu performance atau operational audit, suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketiga ada financial audit, mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal control yang ditetapkan. Audit dapat dilakukan dalam beberapa situasi, diantaranya yaitu ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa untuk dilakukan suatu tinjauan, ketika seseorang manajer baru yang merasa bertanggung jawab atas bidang sumber daya manusia, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam suatu dunia usaha yang memaksa untuk melakukan konsiderasi ulang manajemen SDM, ketika suatu keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem sumber daya manusia perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu audit SDM terdiri dari beberapa area. Audit fungsi sumber daya manusia untuk mengukur efektivitas dari fungsi sumber daya manusia yang berada pada organisasi. Yang kedua, audit kepatuhan merupakan audit yang mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap hukum, kebijakan maupun prosedur yang terkait dengan fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga, audit iklim sumber daya manusia, di mana ini sangat mempengaruhi kondisi karyawan mulai dari motivasi, semangat, hingga kepuasan kerja. Yang keempat, ada audit strategi perusahaan, sangat penting dikarenakan strategi perusahaan menentukan keunggulannya dalam bersaing di pasar. Yang selanjutnya ada manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja, memperbaiki citra satuan kerja, kejelasan tugas dan tanggung jawab satuan kerja, mendorong penerapan kebijaksanaan yang seragam, bentuk penelitian informasi yang terungkap. Dan di sini juga ada tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas sumber daya manusia, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Nah, di sini juga ada tahap-tahap audit SDM, yaitu perencanaan audit sumber daya manusia, pelaksanaan audit sumber daya manusia, dan pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada pengelolaan departemen audit. Pengelolaan departemen audit internal merupakan aspek yang krusial dalam struktur tata kelola organisasi saat ini. Dalam hal ini, departemen ini sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala operasi dan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku, serta mengidentifikasi atau memantau sebuah kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dalam era globalisasi dan
kompleksitas bisnis yang terus berkembang seperti sekarang ini, fungsi audit internal menjadi semakin penting untuk menjaga integritas dan transparansi operasional serta keuangan perusahaan. Audit internal bukan hanya sekedar alat untuk mematuhi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di sini juga ada tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, segini dulu ya penjelasan dari saya. Semoga materi ini bisa dapat teman-teman mengerti dan sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.